Tidak terasa sekarang sudah masuk ke minggu kedua di tahun baru 2023. Oke. Benar ya, dan Bener. kita kemarin kemana sempat menghilang mangnya. Liburan heula biasa kan juga baturlannya. Ya, lain orang males ya. Ya, Biasa liburan menikmati tahun baru gitu. Walaupun baru. Paling bersama keluarga walaupun gak main-main kemana-mana ogenya. Ya. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Kembali lagi setelah lumayan cukup lama lah. Betul. Ketinggalan kita di tahun baru ini. 2 minggu ya. Kira-kira anu kangen ke orang Mang. Anu kangen tuh. Ketahu. Ada orang pribadi mah kan orang mah keur lebaran Mang. Merayakan 30 hari teh anu sudah berhasil gitu. Jadi libur 2 minggu. Sekolah oke kan libur 2 minggu sarua. Libur 2 minggu. Iya benar-benar kebetulan dengan musim sekolah, musim liburan sekolah. Kita juga ikut libur. Aya nu gitunya. Aya di podcast Mamang. Gitu teh. Dan kita berharap walaupun sudah lama kita tidak bertemu dengan dulur Mamang semuanya, semoga tidak bosan ya untuk kembali bergabung atau setia menemani atau mendengarkan podcast Mamang di sini. Yes. Dan dulur Mamang mungkin karena nunggu-nunggu wah ini episode barunya mana nih? Ntar aya. Dan kita juga ditanyain Mang sama siapa? The Podcaster Indonesia. Oh iya. Mana kisah libur ke podcaster? Libur. Enggak, kemarin bukan libur, tetap orang nyimak di Discord dan mengikuti kegiatan aktivitasnya selama tahun baru itu apa. Nah, sekarang kan kemarin di tahun 2023 ini ada istilah baru. Kemarin kan PPKM, promo podcast Kuy Mantap. Nah, sekarang jadi endemi. Enak dengerin Indomie. Enggak, minggu ini. Enak dengerin minggu ini. Endemi teh. Karena istilah itu menyesuaikan kan PPKM pas rame-ramenya Covid. Nah, istilah PPKM kan rame dipakai. Nah, sekarang per 1 Januari kan Covid ini statusnya sudah jadi endemi. Artinya pemerintah sudah tidak memberlakukan pembatasan itu, termasuk yang suka traveling, yang suka bisnis kerja keluar kota itu sudah tidak diberlakukan lagi. Tes apa sih? PCR, terus antigen. Tes gen banyak gitu ya. Nama bebas gitu ya. Bebas, tapi dengan catatan tetap menjaga waspada mah tetap protokol kesehatan ulah nyiar lah gitu. Nah, seperti walaupun itu. Walaupun orang tos iya istilahnya gitu. Nah, kan banyak sebetulnya mah updatean informasi si paling pemerintah. Termasuk itu di satu lagi karena memang lagi ngobrolin Covid nih. Betul. Ya. Terlepas itu adalah konspirasi atau memang benar adanya. Silahkan itu dulur Mamang yang mempunyai pemahaman masing-masing lah ya. Ini konspirasi atau bukan gitu. Tapi yang pasti kita informasikan juga bahwa rumah sakit darurat yang di mana Wisma Atlet itu sudah mulai perlahan ditutup sebagian. Terus orang teu salah pernah lihat di berita hanya 1 tower yang dibuka. Yes, betul. Dan itu pun lebih banyak digunakan untuk tempat tinggal para petugasnya itu. Karena mungkin sedikit ya alhamdulillah untuk pasien-pasiennya dari beberapa tower atau beberapa gedung hanya cuma 1 yang dipergunakan sekarang. Seperti itu updatean informasi. Terus pertanyaan leneh orang itu kan kayak kasur karitunya ada di kamanakeunnya lebar gitu. Betul. Maksudnya kan mubajir tuh nya kan mang aya ruangan-ruangan loba gitu nya pas dengan segala fasilitas. Ketika itu dikosongkan dipakai naon lebarkannya saudara gitu saudara teh dipakai nginep ke naon kayak hotel naon nya lebar. Berarti sempat kepikiran kadinya. Kemudiannya kita membersihkan lagi harore ya umurnya gitu. Terus beberes. Wah, udahlah. Tapi yang pasti lebih ini lagi sekarang kan lebih bebas lah ya. Iya, dengan tetap menjaga kesehatan masing-masing. Karena ini relate juga Mang dengan pengalaman kemarin orang sempat sakit. 2-3 hari lah kurang lebih orang harus rest ya, harus bed rest sama 3 hari. Ternyata orang
karena orang mengalami sakit ini di tahun 2023 yang tadi COVID ini sudah jadi endemi, akhirnya istilahnya ganti. Jadi infeksi saluran pernapasan atas. Oh teh. Orang itu penyakit mana teh kemarin? Ya, kemarin sampai si dokternya tuh gini, ini kalau Bapak periksa di tahun 2022 kemarin, itu pasti bakal COVID, Pak. Asli nanya, kebayang serem nanya. Karena ini indikasi yang Bapak rasakan ini mendekati, Pak. Tapi demam batuk batuk itu orang hampir seminggu, Mang. Bahkan sekarang masih batuk. Anjir. Asli. Mana positif tuh? Ada diasukeun ke urang. Nah, makanya ini orang disclaimer dulu, makanya nih ya, batuk masih, tenggorokan gatel gitu ya. Terus kalau sakit kepala enggak. Flu justru enggak, malahan hanya 1 hari dulu tuh flu tuh, karena pas awal-awal bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, bener-bener drop lah 1 hari itu. Nah, periksa dong ke pelayanan kesehatan ya. Kata dokternya tuh, Pak, ini kalau di Bapak periksa di tahun kemarin ini COVID, Pak. Anjir, bahaya. Untung badannya nanti minggu-minggu kemarin orang tetek nya podcast. Biar omongan orang kayak ngadatang ke Jawanu COVID. Dan ke diisolasi orang salamur ya di dia. Nah, pada akhirnya orang pas begitu dikasih resep obat kan sama dokter, dan bener, Mang, ketika orang dikasih resep tuh resep obat COVID. Oh, teh. Salah satunya yang paling tahu orang itu dexamethasone. Itu untuk radang kalau di tulisan itu kan untuk radang. Padahal itu memang obat COVID salah satu nanti gitu. Dulu tuh waktu zaman lagi rame-ramenya obat dexamethasone tuh habis di beberapa apotek. Itu pada nyari. Nah, orang di resepin itu sama dokter. Bener COVID. Tapi beda pil kamane kannya ente teruasting gitu secara nah itu justru, Mang, karena mungkin ya itu tadi karena sudah istilahnya ya sudah dilonggarkan, tingkat kewaspadaan dan kepanikan kita pun jadi berkurang akhirnya gitu. Jadi ketika si dokter bilang, Bapak saya ini kan aja ya, diagnosisnya ISPA aja ya. Ya, karena sekarang kan jadi endemi nih COVID gitu. Saya ini ISPA aja gitu, ya terserah lah. Yang penting saya bisa istirahat gitu. Nanti kudu dirawat, diisolasi gitu. Gak perlu diisolasi. Bahkan nanya, Bapak mau seminggu atau berapa hari? Oh, betul. Genatnya bisa sambil lihat. Ya udah, Dok, 3 hari aja, standar kan, standar istirahat tuh 3 hari gitu. Kalau misalkan kata dokternya, kalau misalkan 3 hari Bapak kondisinya masih seperti ini, Bapak nanti ini lagi ya, kontrol lagi ke sini. Tapi alhamdulillah emang di 3 hari sehat gitu, Man. Sehat, Mang, udah bisa beraktivitas. Geus gawe deui ka ditu. Ya, gitu. Aman gitu. Karena obatnya dexamethasone. Obat COVID. Jadi kuat pisan ya. Kuat gitu, dosisnya lumayan. Tapi ngomongin 2023, selain memang COVID itu menjadi istilah endemi lah ya gitu. Sudah termaafkan. Dimaafkan, sudah termaafkan. Termaklumi. Oh, termaklumi. Atau dimaklumi. Dimaklumi. Nah, banyak hal-hal yang tentu harus kita persiapkan juga, Mang. Betul. Di 2023 ya. Karena ada, kalau sekarang 12 bulan kurang kan, dengan Januari kita sudah masuk di minggu yang kedua. Yes. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan tentunya untuk selama melewati dari tahun 2023 ini. Apalagi denger-denger, Mang, untuk isu politik kan di tahun ini mulai panas ya, mulai hanut gitunya. Sampai nanti kan soalnya memang jarak untuk pemilu 2024 nanti itu hanya di bulan kedua dari 2024 kan. Yes. Jadi mungkin tinggal beberapa bulan dari 2023 kan. Berarti betul. Ya. Malahan jadi ngomong politik nih. Untuk dulur Mamang yang ingin mencalonkan diri ya jadi caleg atau jadi presiden dan wakil presiden, itu di bulan September udah mulai buka kalau nggak salah ya. September nanti. Ya, September. Nanti di 2024 segala administrasinya udah ready, tinggal nyalon lah.
ke salon bebas lah kemana salonnya itu. Bisa. Ngomong-ngomong tadi emang masalah tahun 2000 Batuk disclaimer dulu lah. Ngomong-ngomong tadi masalah tahun 2023 tadi cuman kudu dipersiapkan beberapa hal. Iya, betul. Selain orang tadi fokus ke masalah yang namanya politiknya karena memang itu muncul di TV-TV lah jadi santapan sehari-hari Nusantara Asarudina namanya masak teh ya. Tentu orangnya kudu fokus ke diri orang gitu dengan yang disebut dengan resolusi. Ya. Resolusi itu naon sih? Orang nyebut tapi tahu. Resolusi. Kalau sebuah kata atau kalimat yang diawali dengan re itu pasti berulang. Re itu berulang, sesuatu hal yang berulang. Solusi itu adalah solusi. Ya. Berarti resolusi itu solusi yang berulang-ulang. Iya, karena hampir sama mungkin ada beberapa masalah yang akan kita temui di 2023. Tentu hal yang akan pernah kita alami juga bisa jadi gitu. Mungkin tapi situasinya berbeda. Gitu. Pastilah yang namanya hidup kan roda berputar emangnya. Pasti aya fase di atas, digigir, di bawah dan lain sebagainya gitu. Cuman kan. Kita terlalu lama di bawahnya. Tapi tenan naon. Mudah-mudahan kan siapa tahu 2023 ayeuna orang naik minimal di tengah heula gitu. Di gitu. Tengah lah. Oke. Aminnya termasuk podcast ilah gitu. Oke, benar Mang. Ngomong-ngomong masalah resolusi tadi, menurut mana pribadi resolusi itu penting deh sih Mang? Atau kurang heula? Karena maneh nanya ke orang dijawab dong ke orang. Menurut orang tidak terlalu penting Mang. Oh gitunya? Iya. Alasannya satu tadi kan orang sudah mengatakan bahwa beresolusi itu sendiri adalah solusi yang berulang-ulang. Otomatis segala permasalahan yang akan kita hadapi nanti mungkin ini mah ya masih prediksi juga mungkin akan sama polanya. Cuman mungkin kondisi yang berbeda. Entah itu di tahun 2022 kemarin ekonomi agak sulit, sekarang agak mendingan. Terus dengan pola masalah yang sama, berarti kita setidaknya sudah ada pemecahan masalah. Berarti secara ekonomi kita sudah siap. Berarti tinggal faktor yang lain yang harus kita selesaikan. Bagi orang seperti itu. Dan yang kedua adalah bagi orang target kan ada target nih. Target 2022 atau 2023 ini. Nah setelah orang kan dulu pernah training kayak motivasi kayak gitu. Sebutkan nanti resolusi tahun ini apa aja. Harus ditulis secara visual, digambarkan, dihadirkan secara nyata seolah-olah kita akan mengalami ini. Nah dengan segala keruwetan, dengan segala target-target kita yang kita inginkan, orang pribadi nih ya, pada akhirnya merasa beban. Kok ini jadi beban ya bagi orang? Oh gitu, jadi beban mana mah? Iya, jadi seolah orang tidak menikmati, bukan merasakan, tidak menikmati setiap fase kehidupan yang kurang dijalani. Akhirnya seperti itu. Jadi kapaksa akhirnya teh gitu kan ya. Kagugusur lah bahasa mana itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagi orang let it flow gitu. Let it flow. Ya berjalan aja, berjalan aja. Tapi dengan panduan gitulah atau guide yang sudah kita persiapkan juga. Dalam artian enggak sekonyong-konyong kita ya udah jalan. Enggak gitu konsepnya gitu. Tetap kita persiapkan misalkan 2023 orang nih target orang pribadi punya rumah. Berarti ya kalau pengen punya rumah harus nyiapin apa dulu nih? Misal dari segi uang jajan lebih dikurangi gitu. Terus healing yang nggak penting dikurangi. Nah, maksud orang itu let it flow itu adalah ya jalan aja dulu, tapi kita dengan mempersiapkan apa yang ingin kita capai gitu. Tapi tadi anuku mana yang dicapai itu resolusi lain. Iya, resolusi. Dengan pola yang sama kan, gitu. Orang kata orang kan gitu dengan pola yang sama, maka pada akhirnya orang sudah berada di fase ya udah
jalan aja dulu gitu. Adapun misalkan nanti di akhir tahun 2023 ini kecapai atau enggak, ya udah berarti emang itulah kemampuan orang. Dengan catatan tidak memaksakan, karena kan orang tadi merasa target di tahun ini adalah sebuah beban gitu, yang memberatkan orang, yang akhirnya justru membuat orang jadi pusing gitulah. Bagi orang sih gitu. Gak tahu ya dulur mamang karena tiap orang kan punya prinsip masing-masing ya. Orang disclaimer heula. Aya anu meureunnan menurut maneh mah memang boga harapan ya, tapi mau dijadikan seolah-olah sesuatu anu kudu dikejar wajib gitu kan ya. Kacapai meureunnan syukur. Alhamdulillah. Teu mah meureunnan ya. Kita coba lagi ke nomornya tahun depan gitu. Karena orang berprasangka bahwa ini pasti bakal kecapai, cuman kita timingnya gak tahu kapan gitu. Orang nanya lah ke manehnya, kira-kira jujur perasaan maneh pribadi, maneh termasuk orang anu ambisius deh sih? Enggak. Oh oke. Yes. Oh itu berarti. Orang merasa kona'ah. Kona'ah. Ya. Oh siti kona'ah. Iya. bahasa religinya lah ya gitu. Orang akhirnya dengan segala orang pernah mengalami, soalnya orang pernah mengalami target orang nggak kecapai, 50% pun enggak. Dulu zaman kuliah tuh di binder gitulah, di buku-buku kuliah ditulis target tahun ini nikah anu. Tapi pada akhirnya ini mau akhir tahun kok gak kecapai. Ini kenapa? Gitu. Nah akhirnya gitu. Jadi tidinya mana terjadi capek hangusnya kumaina gitu. Benar pada akhirnya orang kok seolah tidak menikmati semua fase yang dilewati ku orang dari tahun ke tahun tuh gitu. Akhirnya karena merasa gagal menurutnya dalam tanda kutip. Akhirnya ya udah pada kecewa atau tidak menikmati tadi apa yang diharapkan kurang tidak tercapai. Emang kumaha engkewe gitu. Ya jalan aja dulu. Saya ngatur ieu sih lah gitu kan ya. Ya gitu benar mah. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bisa. Bagi orang ya resolusi itu seperti itu. Nah, bagaimana sendiri? Amun orang pribadi sih mungkin karena orang mah termasuk orang yang ambisius dalam tanda kutipnya, bukan ambisius negatif dalam tanda kutip misalnya harus menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi setidaknya orang teh punya satu keinginan yang harus difokuskan gitu. Jadi kalau bilang resolusi itu penting, menurut orang pribadi sih penting gitu. Pertama karena tadi teh ketika orang punya resolusi berarti orang punya tujuan dalam hidup dia anu dicapai gitu. Kemudian kaduana resolusi itu bisa memotivasi orang untuk orang bisa katakanlah bekerja atau berusaha untuk lebih giat lagi gitu. Karena orang pikir lamun misalnya orang terboga resolusi dalam katakanlah di tahun 2023 orang seperti hidupnya tadi cuma mah let it flow-nya. Tapi menurut orang pribadi sih let it flow itu terlalu pasrah mang sih orang mah gitunya. Tapi tetap orangnya puga istilahna namanya anu aya ambisi lah gitu bahwa ketika orang harus mencapai ketika orang boga tujuan ya orang diusahakeun kudu bisa mencapainya gitu. Karena tadi mana kan ngobrolkeun masalah anu pernah ikut namanya teh training motivasi ya. Kan pasti mana ge pernah iya bener sakar ruangan yang orang gitu ya. Kan orang ge itu ingat karena telan disebutkannya bahwa orang-orang nu sukses ayeuna teh cenanya mereka itu yang 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang itu sudah menuliskan dan akhirnya dicapailah cenah gitunya. Ya memang seperti itu. Ya orang sih duka orang termakan tadi motivasi menurutnya sehingga orang ketika orang nanti hayang jadi orang sukses atau mencapai resolusi orang, ya orang kudu mangku dituliskeun gitu. Gitu. Jadi bisa memotivasi lah nu kadua alasan orang gitunya. Nu katilu meureun tadi resolusi itu perlu karena sebagai salah satu jalan ibadah sih mang gitu. Jalan ibadah tadi ketika misalnya orang boga resolusi, boga tujuan, berarti orang harus menjalani tujuan itu tentu bukan hanya sekedar menjalani dalam rutinitas kehidupannya, tetapi bakal ke orang dijadikan sebagai media ibadah orang gitu. Baik seperti itu bekerja misalnya kan, yakinlah yang namanya bekerja itu semua orang memang bekerja, gitu jangankan manusia. Sesatuan nya misalnya muning gawe gitunya muning teh kerbau burung-burung di langit itu kan juga bekerja ya dalam tanda kutip tapi bekerja itu bagaimana kita bisa buat menjadi sebuah ibadah gitu karena ibadah kan tadi bukan hanya sekedar orang
istilahnya ka masjid atau ka Secara madrasah ritual kan lah. ya, heeh. Tapi ketika misalnya maneh oge tadi misalnya init gawe dengan niatan lillah demi keluarga gitu Iya, nya, itu iya. termasuk kan jihad oge. Iya, Jadi bener. amal ibadah gitu. Tadi Heeh. jadi orang teh tadi hayang aya di dalam hidup teh ibadah teh lain hanya ukur sekedar di masjid unggul gitu nya. Oke. Tetapi dalam pekerjaan atau dalam usaha oge orang termasuk dina ibadah gitu. Itu sih urang mah pentingna resolusi ke urang pribadi. Nah, pernah tuh maneh misalkan menuliskan ya dulu kan misalkan ini target ini merasa berat nggak gitu dalam menjalaninya gitu. Lamun menuliskan sih orang dulu pernah mangnya ke kuliah gitu pas anyar-anyar orang ikutan anu training motivasi teh ya. Tapi setelah itu orang teu nuliskeun hanya di istilahnya diniatkeun dina hate dicatat dina pikiran orang. Yes. Misalnya tahun ieu orang kudu anu gitu. Jadi dituliskeun sih gitu. Ya tadi walaupun memang sih kadang-kadang orangnya aya beberapa resolusi orang anu tidak tercapai emang tapi teu naon gitu. Tapi alhamdulillah aya beberapa oge resolusi orang anu tercapai gitu. Tapi orang ketika misalnya ieu kacapainya alhamdulillah lamun teu mah nya terserah gitu. Tapi tetep selama orang boga pengharapan bahwa resolusi anu tadi tertunda di 2022 contohna itu bisa kurang dilaksanakeun di tahun 2023 gitu. Minimal urang kaikeun gitu mang misalnya nanya ka trigger atau kasebutkeun gitu. Lamun dina ieu mah kabetuskeun lah gitu. Oke. Nah, kan orang kieu orangnya boga sebuah analogi gitu mangnya. Ketika misalnya katakanlah contohna teh aya seorang anak gitu nya. Seorang anak itu anak sekolah contohna sapatuna teh soeh misalnya teh atau misalnya rusak. Nah, ketika misalnya si budak eta henteu ngomong ka kolotna gitu nya bahwa sepatuna rusak dan minta diganti, mungkin untuk orang tua yang tidak peka itu bisa nyahona lila meureun mangnya. Terus misalnya proses penggantian sepatuna ge lila. Tapi akan beda halna ketika misalnya seorang anak itu nu rusak sepatuna kemudian ngomong ke orang tuana misalnya, "Mah, Pak, ieu sepatu abi rusak," misalnya. Walaupun mungkin orang tuana teh ayeuna keur teu bogan duit, tidak punya uang, tapi ketika tahu bahwa ada anaknya yang membutuhkan katakanlah tadi sepatu baru karena rusak, one day ketika dia punya uang ataupun dia sedang bekerja pasti bakal jadi prioritas kurang mah gitu. Pun piduka ieu buka bener buka salahnya ketika misalnya orang urang boga resolusi pribadi kemudian katakanlah dengan dituliskeun dengan diniatkeun ibarat orang teh bebeja ka Allah meureunnya gitu. Walaupun sebetulnya Allah mah kan tidak harus urang nu ngomong gitu tapi setidaknya ketika misalnya orang ngomong ke Allah bahwa orang teh bener-bener ya hayangna teh mudah-mudahan si resolusi orang itu teh dikabulkeun ku Allah da tadi teh Allah teh bener-bener oh iya sih teh hayangeun pisan gitu walaupun Allah tadi berbicara masalah Tuhan mah nya pasti lebih tahu tapi mungkin tahun Allah ge pasti bakal ngelihat mana sih anu bener-bener dia hayang boga sampai ka ngadoa berkali-kali sampai disebut-sebut sampai dibayang-bayang berkali-kali jeung anu biasa aja gitu. Kitu meureunnanya. Ada perluna resolusi cik urang mah kitu meureunan. Contoh nama tapi dukanya mungkin dulu-dulu mamang bisa beda-beda oge sih mang gitu. Karena orang yang ditangkap dari omongan maneh adalah ada istilah law of attraction. Hukum saling tarik menarik. Betul. Nah, itu. Tapi jangan sampai kita lupa juga bahwa ada istilah yang dijadikan lagu juga oleh 5 minutes. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Orang bukan berarti mematahkan semangat orang yang optimistis, yang ambisius. Ada kalanya juga kita harus memberikan jeda kepada diri dan waktu untuk bisa mempertimbangkan lagi apa yang kita ingin kejar. Dan ini sering sih diucapkan oleh banyak orang. Kalau kita ingin menarik segala sesuatu yang kita inginkan, kita perlu misalkan mengejar atau istilahnya gini lah tekniknya, kalau kita ingin ayam-ayam itu menghampiri kita, kita ayam, tebar kalau ayam mana ayam tetangga, ayam kampus, kita tebar aja pakan ayam di sekitar kita, pasti ayam-ayam itu akan menghampiri. Nah, orang belajar dari sana, mang gitu. Oh, ada kalanya juga kita ambisius harus tapi ada kalanya juga kita
punya rem lah gitu. Ada dikasih jeda ke diri kita karena setiap orang kemampuannya beda-beda. Setiap orang punya fase atau momen struggle, ya gitu. Momen struggle masing-masing gitu. Bagi orang sih gitu. Jadi meureun kesimpulannya tadi teh mau ada resolusi atau tidak ada, yang kembali ke diri masing-masing ya. Tadi dikembalikan kesiapan orang teh tadi. Nah, ketika misalnya kita belum siap dengan resolusi yang katakanlah belum mungkin saatnya sekarang dicapainya, jangan memaksakan juga ya. Tapi ketika misalnya kita mau membuat resolusi, tentu harus diukur oge meureunannya. Ulah misalnya teh orang teh yang resolusi non mobil gecan boga yang semoga kereta api misalnya gitu kan ya. Istilahnya gitu. Jadi kudu tahu diri oke benernya. Nah, dalam bahasa Sunda ada Mang. Ininya apa namanya? Bukan sisindiran. Kalau di Indonesia tuh ada istilah ini. Paribasa. Paribasa. Ngukur kakujur, nimbang kadiri. Benar. Gitu. Artinya apa? Ngaca lah itunya, bener tuh. Bener. Gitu. Di orang gitu kan. Jadi ingat di Sunda ada istilah gitu. Bener. Orang setuju sih lamun statement maneh temennya orang yang mau mungkin tadi ngejar resolusi anu teu layak ke urang capainya. Berkaca ka diri urang gitunya. Emang teu boga harga di teu tahu diri gitu. Teu ngaca gitu nya. Pada akhirnya menurut orang sih ya, ku orang bisa disimpulkan resolusi perlu. Ya. Tapi tetap harus lihat dulu ke diri gitu. Misalkan dengan kita gaji ayeuna UMR 2 juta 200 lah ya. UMR Kabupaten Garut, terima kasih Bapak Bupati yang sudah menaikkan. Dan ingin misalkan membeli pesawat, boleh bermimpi seperti itu, gak ada yang ngelarang. Cuman dengan syariatnya lah ya, dengan gaji UMR segitu, kira-kira berapa tahun kita akan mencapai di sana. Cek urang mah kabeli mual gelo nya.